Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan bila ghayah, syukran bila nihayah, salatu wassalamun ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat STAT.FM dan para pendengar dimanapun berada, seorang sufi bernama Atha As-Salami satu ketika Atha As-Salami yang sehari-hari berprofesi sebagai tukang tenun kain, melihat hasil tenunannya karena melihat kondisi keuangannya memang sudah membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan dapurnya. Maka Atha As-Salami mengambil salah satu kain tenunan ini untuk dibawa ke pasar dan dijual. Di pasar beliau langsung menemui sahabatnya yang juga seorang saudagar kain. Pada sahabatnya itu Atha As-Salami kemudian menawarkan kain tenun ini. Sahabatnya yang saudagar kain itu lalu memberikan tawaran harga. Mendengar tawaran harga itu, Atha As-Salami kemudian menangis terseduh-seduh. Sahabatnya pun menjadi merasa bersalah. Lalu dia berujar, "Wahai Atha, sahabatku, andaikan tawaran harga ini yang kamu anggap terlalu kecil sampai kamu kemudian menangis, atau barangkali hari ini kamu sedang dihimpit ekonomi lalu kamu sedang membutuhkan uang, kalaulah tawaran harga ini yang membuat kamu menangis sahabatku, atau barangkali kamu sedang dihimpit hutang dan membutuhkan uang banyak, ceritakan saja, barangkali saya bisa membantu kamu." Atau kemudian menjawab, "Sahabatku, saya menangis bukan karena tawaran hargamu yang terlalu rendah atau saya yang sedang dihimpit utang, bukan. Tapi saya menangis memikirkan di bayangan saya bahwa kain tenun yang saya bawa ini adalah kain tenun yang terbaik, hasil kerja yang terbaik yang saya lakukan. Tapi ternyata begitu dihadapkan padamu sebagai orang yang ahli di bidang kain, seorang yang pakar di bidang tenun, ternyata kamu menilai hasil tenunan saya itu hanya dengan harga yang seperti kamu sebutkan tadi. Tapi bukan itu yang membuat saya menangis. Yang membuat saya menangis adalah saya terpikir dan teringat dengan amal sehari-hari saya, dengan ibadah saya. Saya khawatir ibadah saya ini menurut saya sudah yang terbaik, tilawah saya sudah yang terbaik, saya khawatir, saya berpikir tahajud saya sudah paling khusyuk, paling banyak, sedekah saya sudah paling banyak. Tapi ternyata nanti di hadapan Allah sebagai Rabb yang maha hakim dan maha mengadili, ternyata ibadah-ibadah saya itu masih jauh nilainya sebagai zat yang maha mengetahui dan maha menilai. Kalau di hadapanmu saja kain yang saya tenun yang menurut saya sudah terbaik ini ternyata bagimu sebagai seorang pakar masih nilainya masih rendah, maka itulah yang membuat saya khawatir kalau ibadah saya yang menurut saya sudah khusyuk, sudah baik, sudah ikhlas, ternyata di hadapan Allah nilainya masih kecil. Itu yang membuat saya menangis, sahabatku. Sahabat STAT.FM, seringkali kita berpikir bahwa sedekah kita sudah banyak, zakat kita sudah banyak, tilawah Quran kita sudah berpuluh kali khatam, lalu kita beranggapan ibadah kita sudah banyak. Tapi pernahkah kita mengevaluasi diri bagaimana itu kualitasnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Analoginya, sahabat sekalian, ketika kita mendengar ada qori misalnya membaca Al-Quran, bagi kita yang tidak paham ilmu Al-Quran, yang tidak mengerti murattal Al-Quran, yang tidak mengerti mujawad Al-Quran, ketika mendengar suaranya sudah kuat, suaranya merdu, maka bagi kita itu sudah bacaan yang terbaik. Karena standar ilmu kita baru semacam itu, baru sebatas itu untuk menilai kualitas bacaannya. Tapi kalau bacaan itu dihadapkan, diperdengarkan di depan seorang Dewan Hakim MTQ tingkat nasional misalnya, begitu dia mendengar bacaan bismillahnya saja, dia sudah bisa menilai, oh ini kualitasnya masih tingkat kecamatan gitu. Kenapa? Karena dia menilai dengan standar ilmu, dia menguasai ilmu Al-Quran, dia tahu murattal Al-Quran, dia tahu mujawad Al-Quran.
maka dengan mudah dia bisa menilai itu. Maka sahabat sekalian, permisalan-permisalan ini mengingatkan kita kepada satu ayat yang sangat populer, yaitu amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Ada banyak amal yang sia-sia, yang justru kemudian amal itu menggiring kita ke dalam neraka hawiyah. Na'udzubillah min dzalik. Maka untuk itu, para sahabat Ustadz FM dimanapun berada, mari kita evaluasi amal kita, bahwa agama mengajarkan segala sesuatu amal kita harus diukur dengan standar ilmu syariat. Maka standar kebenaran ibadah kita itu ada dua. Pertama, benar sesuai ajaran Islam. Yang kedua, ikhlas lillahi ta'ala. Pertama, amalan-amalan kita itu, ritualitas ibadah kita itu harus dilaksanakan sesuai syariat agama Islam, lalu dilaksanakan dengan niat lillahi ta'ala. Kelak, sahabat sekalian, di akhirat nanti ada sekelompok manusia yang kemudian menuntut pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi coba simak sahabat sekalian, apa jawaban Allah ketika sekelompok orang ini menuntut pahalanya? Allah berkata, idhabu ila man turauna ilaih. Pergi kalian minta pahalanya kepada orang yang kamu beribadah karena mereka. Idhabu ila man turauna ilaih. Pergi kepada mereka yang engkau beribadah hanya tujuannya untuk diperlihat-lihatkan kepada orang lain. Itulah yang disebut dengan ria. Yang kita beribadah karena mertua, minta pahalanya sama mertua. Kita ibadah bersedekah karena agar dipuji oleh tetangga, minta pahalanya sama tetangga. Kita yang beribadah karena sahabat kita, karena orang-orang yang kita segani, minta pahalanya bagi orang-orang yang kita ria karena mereka. Itulah yang disebut dengan ria, memperlihat-lihatkan amal. Walaupun standar amal kita rasakan sudah benar sesuai syariat Islam, tapi kalau tidak ikhlas lillahi ta'ala, inilah amal yang sia-sia. Atau sebaliknya, amal kita benar-benar ikhlas lillahi ta'ala, tapi kita laksanakan tidak sesuai syariat Islam, maka ini juga termasuk amal yang sia-sia. Sahabat STFM, barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Dengan kultum yang singkat ini, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah. Mari kita terus belajar, long life education, belajar sepanjang hayat. Jangan pernah menutup diri dari belajar dan belajar. Sekali lagi, jangan pernah merasa tua untuk terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.